Di era digital, teknologi telah menyentuh dunia medis. Kini, sistem cerdas mampu membantu dokter membaca gejala penyakit dengan cepat. Namun, di balik kecepatan itu, ada pertanyaan besar. Apa yang terjadi bila hasil teknologi justru keliru dan pasien menjadi korban? Apakah kesalahan itu tetap tanggung jawab manusia? Mari kita ikuti kisah Aziz dan ayahnya yang berujung pada pertarungan antara keyakinan, teknologi, dan hukum. Selamat pagi Pak, selamat datang di klinik Pusri Jaya. Ada yang bisa dibantu? Gini Pak, jadi anak saya ini 2 hari udah demam, panas tinggi, mual, muntah, dan banyak banget keluhan yang lain. Jadi saya tuh takut dia ini bukan cuma masuk angin doang Pak. Siapa nama anaknya? Aziz Aditya Nasution, Aziz Aditya Nasution. Iya. Usia usia 26 tahun. 26 tahun. Ini semua prosedur tetap sesuai dengan SOP. Sudah sesuai dengan SOP. Dokter kami akan selalu memastikan hasil sistem diperiksa lagi secara manual. Nanti Mas Aziz akan diperiksa sama Dokter Habib. Oh ya, Beliau sudah berpengalaman. baik Pak. Terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama. Mas Aziz, silakan masuk. Pagi Mas Aziz, pagi juga Pak Bintang. Gimana dari tadi malam panas terus ya? Iya Pak, badannya panas sekali Pak. Perut juga sering mual dan tadi sudah sempat muntah 2 kali Pak. Baik, saya akan cek ya. Suhunya 39 derajat, nadinya juga cepat, dan tekanan darah juga normal. Hasilnya menunjukkan kemungkinan infeksi ringan. Belum ada tanda-tanda tifus dan demam berdarah. Tapi Pak, biasanya anak saya ini kuat loh. Baru kali ini panas tinggi begini. Apa nggak sekalian dicek darah? Belum perlu Pak, kita tunggu saja 3 hari. Saya akan memberikan obat antibiotik ringan, obat penurun panas, dan juga vitamin. Dan jika sudah 3 hari tidak sembuh juga, baru kita akan cek darah. Baiklah dok, saya cuma nggak mau terlambat aja sih. Tenang Pak, kita sudah memakai alat pemeriksaan yang akurat. Jadi sistemnya akan memberikan hasil yang sangat akurat. Semoga lekas sembuh ya Aziz. Terima kasih Pak. Nah, kok kamu masih panas ya? Obatnya udah diminum belum? Udah ya, tapi sekarang perutnya malah nambah sakit. Ya udah, kalau gitu kita ke rumah sakit ya sekarang. Iya ya. Oke, Papa udah nggak tenang lihat kamu begini. Dengan Bapak Bintang, Iya. sebelumnya perkenalkan saya Dr. Farizi yang berada di rumah sakit ini. Dengan hasil lab ini Pak, anak Bapak didiagnosis penyakit tifoid Pak, dan infeksinya cukup berat. Obat sebelumnya yang dikasih oleh klinik itu sebenarnya tidak mempan lagi untuk membuat penyakit ini menjadi sembuh. Tifoid Pak. Iya Pak, betul tifoid. Tapi kemarin pas dicek di klinik bilangnya cuma infeksi ringan doang. Pun obatnya juga obat yang biasa. Ya Pak, mungkin di klinik sana teknologinya masih belum memadai Pak.
Dan kalau bisa, Bapak membuat laporan ke klinik dan menjadi evaluasi di klinik sana, Pak. Baik Pak. Oke, terima kasih ya, Pak. Begini Pak Faiz, saya cuma minta keadilan. Anak saya sampai harus dirawat di rumah sakit karena salah diagnosis. Kalau bukan karena dokter yang salah pada hasil teknologi itu, mungkin nggak bakal kejadian seperti ini. Saya itu cuma nggak pengen kejadian itu ngalamin ke orang lain gitu Pak. Jadi saya mengerti Pak Bintang. Dalam pasal 3 huruf Q Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, salah satu tujuan penyelenggaraan kesehatan adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Artinya, keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama. Dan bila ada kelalaian atau culpa, harus ada pertanggungjawaban hukum sebagaimana sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang itu untuk mengganti kerugian sebagaimana ia menyebabkan kerugian itu. Tapi kan katanya teknologi itu teknologi baru Pak dipakai, yang berbasis kecerdasan buatan atau AI, yang kata dokternya pun sudah diuji. Betul Pak. Tapi penggunaan teknologi seperti AI atau sistem telemedicine juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Tepatnya pasal 561 ayat 4 disebutkan bahwa bentuk layanan telemedicine dan teknologi kesehatan harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga harus menjamin keamanan dan keselamatan bagi pasien. Itu artinya penggunaan teknologi seperti AI bukan berarti dokter lepas dari tanggung jawab. Dokter tetap harus memverifikasi terlebih dahulu hasil sistem tersebut sebelum mengambil keputusan medis. Walaupun sistem yang salah, pertanggungjawabannya pada dokter ya Pak tetapnya. Iya benar Pak Bintang. Karena tanggung jawab profesional itu tidak bisa dialihkan ke mesin, termasuk AI. Dalam teori hukum, ini dikenal sebagai tanggung jawab profesional medis. Setiap tenaga medis wajib melakukan tindakan dengan kehati-hatian profesional atau duty of care. Jika ia lalai memverifikasi, maka itu termasuk kelalaian atau culpa dan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum. Baik Pak, kalau begitu akan saya laporkan. Saya itu nggak semata-mata emosi Pak atau gimana-gimana. Saya itu cuma pengen hal ini itu jadi pelajaran buat semua pihak. Itu langkah yang tepat Pak. Karena hukum bukan untuk menghukum semata, tapi hukum untuk memperbaiki sistem agar lebih aman bagi pasien. Ini Pak. Jadi ini Pak ya, berkas yang harus saya tantangkan nih. Iya Pak. Ini laporan resmi ke Dinas Kesehatan. Nanti mereka akan memanggil pihak klinik untuk dimintai klarifikasi. Tujuannya bukan hanya mencari kesalahan, tetapi memastikan ada evaluasi sistem dan tanggung jawab profesi. Baik. Sebetulnya saya itu nggak mau saya ribut Pak. Saya tuh ngapain tuh biar yang lain nggak merasakan hal yang sama. Dan saya tuh nggak ngegugat, cuma buat uang. Uang mas saya banyak Pak. Tapi saya tuh gugat buat klinik tuh berbenah atas sistem mereka. Itu suatu pemikiran yang benar Pak. Dalam pasal 2 huruf G dan H Undang-Undang Kesehatan ditegaskan bahwa penyelenggaraan kesehatan harus berdasarkan asas perlindungan dan keselamatan serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban. Artinya, pelapor itu bukan sekedar hak, tapi juga bentuk partisipasi warga untuk menjaga mutu layanan kesehatan. Hukum kesehatan tidak hanya bicara soal sanksi, tapi juga perlindungan dan perbaikan sistem pelayanan. Masyarakat berhak mengajukan laporan atas dugaan pelanggaran pelayanan medis. Itu bagian dari hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kesehatan. Seperti dijamin dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa setiap orang berhak hidup sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Baik Pak, saya setuju banget. Soalnya pihak klinik itu harus bebenah dan memperhatikan semua tindakan mereka Pak. Betul sekali Pak. Dan langkah ini bisa menjadi dasar perbaikan sistem, baik dari sisi tenaga medis maupun fasilitas kesehatan.
Baik Pak, kalau gitu terima kasih atas bantuan dan waktunya Pak. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih semuanya sudah hadir. Pihak kami telah menerima laporan ini. Dokter Habib, silakan jelaskan bagaimana hasil diagnosis ini bisa keliru. Saya akui, saya telah mengandalkan hasil dari sistem AI yang kami pakai. Saya seharusnya memastikan ulang sebelum memberikan kesimpulan kepada pasien. Saya lalai. Keterbukaan Anda patut dihargai dokter. Tetapi, kita juga harus memperhatikan bahwa penggunaan teknologi tanpa verifikasi bisa membahayakan pasien. Hukum itu tidak menolak inovasi Pak Dokter, tetapi hukum menuntut kehati-hatian profesional. Betul, kami akan mengevaluasi standar prosedur klinik Anda. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi kesehatan, namun dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Kalau merujuk pada prinsip lex specialis, hukum kesehatan memiliki karakter khusus, yang berarti aturan kesehatan mengutamakan keselamatan manusia di atas segalanya. Setelah mediasi yang cukup panjang, akhirnya pun kedua belah pihak sepakat untuk damai. Baiklah, kami akan bekerjasama dalam evaluasi dan perbaikan SP klinik klien kami. Kami berharap ke depannya itu ada pedoman yang lebih jelas tentang penggunaan medis agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Ya betul, itu usulan yang bagus Pak. Prinsipnya, keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama kita. Saya sepakat. Saya akan pastikan semua hasil dari sistem AI kami akan verifikasi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada pasien. Baiklah, jika semua permasalahan sudah clear, harap kepada para pihak hukum Dr. Habib untuk menandatangani surat kesepakatan perdamaian di sini Pak. Saya terima pasnya Pak. Di sini ya Pak. Yes, yes. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mediasi ini kita akhiri. Terima kasih. Dokter Habib, mohon kedatangannya. Terima kasih Pak. Tetap ya. Ya, terima kasih ya, Dek. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga ya. Saya harap hal ini tuh jadi pelajaran buat kita dan bukan permusuhan. Kami juga banyak belajar Pak Bintang. Ternyata secanggih-canggihnya teknologi, apabila tidak diverifikasi dengan benar, akan tetap menimbulkan kesalahan. Dan juga kami para tenaga medis akan tetap lebih berhati-hati dan juga menjunjung tinggi asas tanggung jawab profesional kami. Benar dokter. Dalam hukum kesehatan, tanggung jawab itu tidak bisa dialihkan ke mesin. Hukum menegaskan bahwa setiap tenaga medis wajib menjamin keselamatan pasien dan menjaga kepercayaan pasien dengan penuh kehati-hatian. Itulah yang kami sebut sebagai teori hubungan kepercayaan dokter dan pasien. Saya berharap setelah ini tenaga medis memperbaiki dan berbenah lah. Dan juga mungkin buat masyarakat berani menyuarakan haknya. Dan kami juga sebagai tenaga medis akan lebih menyelidiki hati nurani dan etika. Dan juga teknologi hanyalah alat, dan kami akan lebih mengedepankan hati nurani kami. Yang pertama, Pasal 3 huruf G Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan harus memberi perlindungan dan kepastian hukum. Yang kedua, Pasal 1365 KUH Perdata, kelalaian medis sama dengan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, Pasal 561 Ayat 4 PP No 28 Tahun 2024, teknologi medis wajib menjamin keselamatan pasien. Yang keempat, Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang 1945, hak konstitusional atas pelayanan kesehatan. Yang kelima, Pasal 1239 KUH Perdata, dokter wajib memenuhi kewajiban profesional dalam hubungan kontraktual dengan pasien. Terdapat 5 prinsip hukum, dan ini adalah nilai eduktifnya.